Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya baik ya. Bertemu lagi dengan Kak Sefri. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Namun sebelumnya, yuk kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memimpin kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-7 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Pada suatu hari ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk menemui Firaun, dan Tuhan juga memerintahkan Musa untuk menyampaikan perintahnya kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi Firaun tidak mendengarkannya. Apa yang disampaikan oleh Musa, Firaun tidak menghiraukannya. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-14, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Di sini dinyatakan bahwa Firaun berkeras hati dan bahkan ia menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Karena kekerasan hati Firaun yang tidak mau membebaskan bangsa Israel dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan, maka Tuhan mendatangkan tulah yang pertama kepada orang Mesir. Yang mendatangkan tulah atau hukuman kepada orang Mesir karena Firaun yang tidak mendengarkan firman-Nya. Air menjadi darah. Kita lihat di ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22, bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa. Di ayatnya yang ke-19, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Karena kekerasan hati Firaun, Tuhan menurunkan hukuman bagi orang Mesir dengan mengubah air menjadi darah. Semua air yang ada di tanah Mesir menjadi darah. Dan pada saat itu orang Mesir kesusahan untuk mendapatkan air yang bersih untuk kebutuhan mereka, untuk mereka minum. Semuanya telah menjadi darah, bahkan segala makhluk hidup yang ada, yang hidup di dalam air semuanya mati, sehingga air di tanah Mesir pada saat itu berbau busuk. Tetapi dikatakan di ayat ke-22, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ternyata adik-adik, kalau kita lihat di ayat yang ke-22, Firaun masih terus mengeraskan hatinya dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Bahkan dia tidak menghiraukan perkataan Musa dan juga perkataan Harun. Firaun tidak menuruti perintah dan kehendak Allah. Terkadang, seringkali dalam kehidupan kita bertindak sama seperti Firaun. Kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Bahkan mungkin kita kadang mengeraskan hati kita, sehingga kita tidak mau lagi memberi ruang atau waktu bagi Tuhan untuk tinggal di dalam diri kita. Mungkin kadangkala kita disibukkan oleh hal-hal yang menurut kita tidak penting, hal-hal yang menurut kita lebih penting daripada mencari Tuhan. Adik-adik, saat ini mungkin terkadang
kita disibukkan oleh gadget kita, HP yang ada di tangan kita, apalagi karena sekarang serba online, sekolah online, apa-apa semuanya online. Kadang kita disibukkan dengan apa yang kita miliki. Dan ingat bahwa Tuhan juga dapat menurunkan tulah atau hukuman kepada kita ketika kita tidak lagi mau mendengar dan melakukan kehendak-Nya. Yuk adik-adik, kita belajar dari Musa dan Harun. Bagaimana mereka berani menerima tanggung jawab ketika Tuhan memberikan perintah, mereka mau menjalankannya. Karena Tuhan menyertai mereka. Dan artinya ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, mau mengikuti perintah Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena Tuhan selalu beserta dengan kita, bahkan akan terus memperlengkapi kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat mengerti dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang patuh, yang mau dengar-dengaran akan perintah-Mu Tuhan dan melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.